hari Minggu kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air dan hidup dalamnya. Suara Yesus ku dengar, akulah sang terang. Lihatlah sinar wajahku, harimu cemerlang. Ku datang Tuhan padaku, mentari ya. Seluruh jalan hidupku cerah bahagia. Ya, memang kalau kita mendengarkan suara Tuhan ya, akan beban-beban yang ada pada kita masih Tuhan angkat. Itu yang saya rasakan. Saya dengar suaranya Tuhan untuk memanggil saya terus untuk datang beribadah. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hambanya sudah masuk, dipersilakan. Mungkin naikkan satu pujian untuk masuk dalam firman Tuhan. Mic-nya, Bu. Baik, mari kita naikkan pujian kembali bagi Dia. Kita masuk dalam firman Tuhan. Katakan selalu untukmu, hanya untukmu Tuhan. Baik sekarang dan nanti kelak kemudian hari. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh katakan selalu untukmu Tuhan. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu Tuhan. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ke tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai surga nanti, selalu untukmu. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan, Silakan pada hambanya. biarlah ini bukan sekedar kalimat ungkapan dari mulut, tapi biarlah ini menjadi sebuah komitmen yang lahir dari hati kami yang sangat dalam. Amin. Bahwa segenap hidup kami adalah untuk-Mu ya Tuhan. Bukan untuk dunia, tapi untuk Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dari sikap kami, dari perbuatan kami, perkataan kami, tindakan kami, biarlah semua untuk-Mu ya Tuhan. Bapa, ampuni kalau kami bukan untuk-Mu segenap hati kami. Hanya sekedar bilang kami untuk Tuhan. Tapi kenyataannya kami bukan untuk Tuhan. Kami masih gampang tergores, terluka, tersakiti, tersinggung. Itu membuktikan bahwa tidak semua hidup kami untuk Tuhan. Ada bagian-bagian yang kami simpan menjadi bagian kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Supaya sampai tua nanti, sampai di sorga nanti, semua adalah untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menerima firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berfirmanlah bagi kami, sebab kami telah siap mendengarkan-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat Ibu Pungki yang menaikkan pujian yang luar biasa. Semua untuk Tuhan. Ya, jadi selalu untuk Tuhan. Semua. Tidak ada yang kita simpan bagian-bagian manapun untuk kita, untuk dunia. Tapi semua, kalau disebut huruf A sampai Z kehidupan kita, semua adalah untuk Tuhan. Dan kalau sudah semua untuk Tuhan, saya percaya kita hidup damai selalu. Mau diapain, mau di macam-macam apa saja, kita selalu hidup damai, saudara. Jadi oleh karena itu, biar kita di JPM ini, hidup kita semua kita persembahkan hanya untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Seluruh, ya. Jadi nggak ada bagian tubuh yang kita simpan bagi kita. Kita simpan bagian mata kita untuk kita. Maka kita suka lihat-lihat hal-hal yang salah. Berdosa kita. Kita simpan telinga kita buat bagian kita. Ya kita makanya suka mendengarkan hal-hal yang tidak begitu penting. Kita bisa tersinggung, bisa terlalu sakit. Kita dengar, kita diomongin, kita di ini, kita sakit. Padahal nggak perlu. Saya beberapa hari kemarin ada pengerja saya berantem. Sesama mahasiswa, bukan pengerja. Mahasiswa berantem sesama mahasiswa. Mahasiswa yang satu bilang dia anjing. Anjing gitu. Wah, dia marah, dia nangis sejadi-jadinya. Dia pulang ke rumahnya. Nah, akhirnya kita arahkan, lalu dia balik lagi. Lalu saya bilang, namanya Nova. Nova, kamu dibilang anjing, kamu bilang babi, dibilang apa saja. Ya terbukti kamu ini tetap manusia, nggak jadi anjing, nggak jadi babi, iya kan? Nah ini yang kita tidak pernah sadari. Kita ikuti, aduh sakit banget gue dikatain anjing, mau dikatain anjing, mau dikatain babi, mau dikatain apalagi saudara. Saya tetap Yohanes loh saudara. Boleh silakan Bapak Ibu bilang saya apa terserah, ya. Kenapa? Saya tetap Yohanes kok. Ngapain saya harus marah jika dibilang saya anjing? Gak perlu marah. Ya kenyataannya saya bukan anjing. Iya kan?
Jadi nggak perlu. Jadi oleh karena itu, yuk kita harus semakin seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja yang kupinta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Yesus diludahi, dia nggak melawan tuh. Yesus dicambuk, dia tidak mengancam. Yesus dipaksa memikul kayu yang kasar, dia nggak berontak, dia lari, tidak. Stop nyanyi seperti Yesus kalau kita tidak mau betul melakukan apa yang Yesus lakukan. Karena dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, jikalau kita mengaku kita adalah di dalam Yesus, lalu ayat itu bilang, kita wajib hidup sama seperti Yesus Kristus hidup. Wajib. Bapak Ibu, kalau kamu nggak hidup seperti Yesus, tidak beda nasibmu dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Ini perlu pahami, jangan kita dikit-dikit percaya Yesus masuk surga. Jangan gitu dong. Saya kan udah berulang kali bilang, segitu kau percaya Yesus, langsung mati, baru itu masuk surga. Tapi kalau kita masih diberikan Tuhan kesempatan, Tuhan mau kita sempurna. Tuhan mau kita seperti Yesus. Siapapun kita, Bapak Ibu Saudara. Nggak peduli punya uang atau tidak punya uang, nggak peduli punya jabatan atau tidak punya jabatan. Tuhan nggak butuh jabatan kita, Tuhan nggak butuh uang kita, nggak butuh pintar kita, Tuhan nggak butuh cerdas kita. Dia butuh kita mau seperti Yesus. Dia butuh itu, saudara. Gak ada kebutuhan lain dari Tuhan buat kita. Yuk, anggota JPM adalah grup WA yang berbeda dengan WA yang lain. Di WA yang lain, Bapak Ibu, ribut, berantem, tersinggung, keluar dari grup. Itu di WA yang lain. WA di Bangladesh. Grup WA di Indonesia enggak. Apalagi grup WA di JPM. Wah, hebat-hebat orangnya. Kita harus beda dengan grup-grup yang lain. Kalau nggak mau tersinggung, nggak mau sakit hati, gampang kok Bapak Ibu Saudara. Gampang, ada obatnya. Nggak susah. Hidup di gunung paling tinggi di Papua. Tinggal sendiri di situ, kau nggak bakal pernah tersinggung. Kau bakal tidak pernah tersakiti. Kenapa? Siapa yang menyakiti? Monyet nggak akan nyakitin kita. Gajah yang ada di situ mungkin kalau ada nggak nyakitin kita. Paling kalau dia lapar dia telan kita paling. Maka oleh karena itu firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Saat Bapak Ibu menyinggung saya, sebenarnya di sisi lain saya bilang, aduh sakit banget. Tapi tahukah saudara, besi yang dijadikan jadi pisau, jadi tajam, itu harus dibikin di dapur api. Lalu ditempa, dipukul dan dipukul. Coba dia bilang sakit, gue tersinggung, gue gak mau dipukul. Gak akan pernah ada pisau di dapur yang tajam, saudara. Hidupmu kalau mau tajam, biarkan orang menyakitimu. Biarkan orang menyinggung perasaanmu. Biarkan orang mengobok-obok kenyamananmu. Itu adalah merupakan cara Tuhan untuk mempertajam hidupmu. Bukan membuat engkau menjadi tidak sesuatu. Justru itu mempercepat engkau menjadi pisau yang tajam. Yang bisa memangkas semua hal-hal yang tidak baik. Itu harus ada pisau yang tajam. Jadilah engkau pisau yang tajam di tangan Tuhan.
Sebelum kau tajam, Tuhan pakai semua kita yang ada di Zoom ini, semua orang yang di sekitar kita, semua orang yang di komunitas kita, semua orang di rumah kita. Membawa kita ke dapur api, kita dipukul. Dipukul dengan perkataan, dipukul dengan ini, dipukul dengan itu. Tidak mengapa. Itu menjadikan kita lebih cepat tajam. Ini yang saya mau sampaikan hari ini bagi Bapak Ibu Saudara, supaya JPM ini JPM yang kokoh dan kuat. Kita menjadi JPM bagaikan burung Raja Wali. Dia walaupun ada badai topan dan masalah silih berganti, dia nggak pernah berhenti terbang. Justru dia mengharapkan ada badai. Saudara ingat, burung Raja Wali diharapkan ada badai ketika dia mulai terbang. Saat dia terbang dari bawah, saudara, dia capek bikin begini terus dia, burung Raja Wali begitu. Terus. Tapi sampai di ketinggian, ya, itu badainya terlalu kencang. Saat badai kencang, dia mulai lawan arus. Waktu dia lawan arus, dia nggak perlu begini-begini. Dia cukup bentangkan sayapnya. Dia diam, tenang. Di bawah badai itu. Sampai pada tujuan yang sesungguhnya. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita terus membenahi setiap kehidupan kita. Supaya kita jadi orang yang tajam. Pisau yang tajam. Ya, kita ada gambarannya. Kita jadi pisau yang tajam. Makanya dibuat semua untuk membuat kita supaya tajam. Lalu kedua, kita juga jadi pohonnya Tuhan. Supaya pohonnya Tuhan. Yang artinya apa? Ada dua. Pertama, pohon itu menjadi tempat perteduhan. Waktu matahari terik di siang hari, orang-orang petani di kampung, orang-orang yang jalan kaki, mulai mereka cari pohon yang rindang. Ngapain? Supaya mereka berteduh. Dan yang kedua, supaya kita menghasilkan buah. Kita harus berbuah. Tapi tahukah saudara, pohon itu supaya bisa rindang, pohon itu supaya bisa menghasilkan buah, bukan pohon liar, pohon katakanlah mungkin itu pohon mangga, pohon apa segala macam, dia harus dipupuk, dia harus ditunasi. Itu sakit. Tapi tujuannya supaya dia menjadi tempat perteduhan dan tempat orang puas di bawah pohon itu. Bukan hanya berteduh, tapi orang di bawah pohon, dia bisa menikmati buah dari pohon itu. Inilah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita jadi pisau yang bisa memangkas semua ketidakbenaran. Kita jadi pohon yang menjadi tempat perteduhan dan tempat di mana orang bisa puas makan buah dari kehidupan kita. Sudahkah teman sekerja kita puas menikmati kehidupan kita? Sudahkah tetangga kita puas menikmati kehidupan kita? Sudahkah orang-orang di rumah kita puas menikmati kehidupan kita? Berarti kita jadi pohon. Tapi waktu pohon itu dibentuk, ditunasi, dipotong, ranting-ranting yang tidak berguna, kita bilang sakit, tapi tujuan yang memotong hal-hal yang membuat kita sakit itu, supaya kita banyak berbuah. Karena hidupmu dibutuhkan semua orang. Ya. Yuk. Itu kata pembukaan. Mukadimah khotbah di pagi hari. Ya. Saya akan mau sampaikan dulu firman Tuhan. Ya.
yang ringan aja dulu sekarang. Karena awal-awal sudah membuat tersabit-sabit dengan mukadimah khotbah pagi hari ini. Ayo kita buka dulu Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya kasih tema Allah turut bekerja. Ini ayat bilang gini, kita tahu sekarang. Wah, luar biasa. Tapi banyak orang Kristen potong. Yang dia tahu sekarang itu apa? Kita lihat di situ ya. Pertama, Allah turut bekerja. Itu yang kita tahu. Yang kedua, yang kita tahu, dalam segala sesuatu, apapun itu, keadaan apapun, kesulitan apapun, kesukaran apapun. Maaf nih Pak, saat kau di kamar mandi, kau susah ngeden untuk pelepasan, tinggal kau sebut, ya Tuhan tolong saya, Kak saya susah nih ngeden. Dia turut bekerja di situ. Tiba-tiba mudah dan selesai pelepasannya. Bayangkan dalam perkara itu pun Tuhan turut bekerja. Loh, ini kok kita nyebut-nyebut Tuhan di tempat yang kotor. Loh, siapa bilang kotor? Karena dia kamar mandi kau bilang kotor? Tidak, itu tempat kita juga bisa berdoa. Yang disebutkan kotor bagi Allah bukan masalah tempatnya, tapi hatimu, pikiranmu. Loh, saya kalau di kamar mandi begitu ya doa, saudara, bisa doa. Daripada lo bengong-bengong di situ, mikirin kekurangan orang sambil sambil ngeden, mikirin kekurangan orang, hatimu jadi sakit. Belum selesai ngedennya sakit, hatinya sakit. Waduh, bayangkan kamar mandi jadi neraka bagi kita. Jadi dalam perkara itu pun Tuhan siap turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang ketiga yang kita tahu apa? Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Senang ya punya Tuhan ya? Haleluya. Senang gak punya Tuhan? Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, seringkali orang Kristen menjadi orang Kristen stres membaca ayat ini. Mereka banyak bertanya, mana sih Tuhan bekerja? Stres. Kenapa? Karena dipotong ayatnya. Cuma sampai pada mendatangkan kebaikan. Baca ayat itu dengan lengkap. Itu yang membuat ayat itu menjadi pengaruh. Menjadi berkat. Di situ kekuatan daripada ayat 28 itu. Ayo baca dulu. Setelah mendatangkan kebaikan apa tuh? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oke, bagi. Ini kekuatan kata bagi itu kuat itu. Bagi yang. Ya, itu kuat itu. Jadi baca firman Tuhan itu harus dilihat begitu. Itu ada kekuatannya. Bagi yang mengasihi Dia. Jadi saudara jangan bilang Tuhan turut bekerja kepada saya sementara kau tidak mengasihi Tuhan. Sorry.
Bukan karena kita sudah pendeta, sudah mengasihi Tuhan, belum. Bukan karena kita sudah menjadi pendoa, sudah mengasihi Tuhan, belum. Aku pendeta, tapi aku juga melakukan hal yang salah, dosa, kejahatan, iri, sakit hati, nggak mau mengampuni. Saya bukan pendeta yang mengasihi Tuhan. Walaupun saya pandai berkhotbah. Saya pendoa, di mana-mana saya jadi pendoa. Sorry. Kita masih iri. Kita masih sakit hati. Kita nggak bisa mengendalikan diri. Kau bukan pendoa yang mengasihi Tuhan, tapi kau sedang mengasihi dirimu sendiri. Dengar. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melupakan apapun untuk dirinya. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Dilupakan apapun untuk dirinya, semua untuk Tuhan. Itu yang mengasihi Tuhan. Sayang, ada banyak orang Kristen katanya mengasihi Tuhan, tapi dalam karakter kehidupan kesehariannya tidak mengasihi Tuhan. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu, mari dalam hal ini kita betul merenung. Kalau kita baca juga ayat Alkitab, orang yang mengasihi Tuhan itu harus berani berkata, hidup adalah Kristus, mati untung. Mungkin kau tidak mati secara napas berhenti. Harga dirimu dimatikan orang. Peluang-peluang yang kau raih dimatikan orang. Semua jadi mati. Tapi kalau kita jadikan itu kita mati. Apapun yang mungkin kita nggak mati, peluang mati ini mati karena Kristus. Sebenarnya itu adalah keuntungan. Dihargai mati. Udah nggak ada yang menghargai kita. Nggak ada lagi yang mengasihi kita. Nggak ada lagi orang yang bilang, oh kamu hebat. Tidak ada orang yang berkata begitu. Justru itu disebutkan keuntungan. Karena manusia memuji kita nggak dapat apa-apa. Cuman senang doang sudah. Tapi kalau Tuhan yang sudah memuji kita, segala perkara Tuhan kasih buat kita. Perbuatan-perbuatan yang ajaib Tuhan kasih buat kita. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah disenangkan. Orang yang mengasihi Tuhan dia harus bisa bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Coba baca Efesus pasal yang keempat. Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, orang yang mengasihi Tuhan itu, dia lemah lembut, dia rendah hati, dia sabar. Jadi orang yang tidak lemah lembut, tidak sabar, tidak murah rendah hati, nggak akan bisa saling tolong menolong. Kalaupun dia tolong menolong, dia akan tolong hanya orang-orang tertentu. Tapi Yesus datang menolong semua orang yang menyakiti hidupnya, yang melukai hidupnya, yang menyalibkan dia. Dia tolong. Kenapa? Karena dia punya karakter lemah lembut. Dia punya karakter rendah hati. Dia punya karakter sabar.
Baca Matius pasal yang ke-5 ayat 3. Matius 5 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, miskin di hadapan Allah itu artinya dia rendah hati, selalu membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang selalu membutuhkan Tuhan dalam hidupnya, tanda bukti dia mengasihi Tuhan. Saudara, dikatakan apa bagian terakhirnya? Karena merekalah yang punya kerajaan surga. Ada buktinya enggak kita punya kerajaan surga? Ada. Situasi kondisi apapun. Shalom, shalom. Selalu ada shalom, shalom, shalom. Ini loh Bapak Ibu Saudara. Yo, yang kedua coba lihat. Ayat yang ke-5. Baca ayat itu. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Saudara lihat. Apa itu memiliki bumi? Artinya kita punya banyak kesempatan, peluang selama kita ada di bumi ini. Karena orang-orang yang ada di sekitar kita, manusia yang sedang merindukan, membutuhkan orang-orang yang lemah lembut. Sehingga orang yang lemah lembut punya kesempatan memimpin. Orang yang lemah lembut punya kesempatan, peluang apapun. Kenapa? Orang percaya, ini orang ini lemah lembut, ini orang ini nggak kasar, orang ini tidak berontak. Itu yang disebutkan kita memiliki bumi. Kita punya kesempatan, peluang, karena kita lemah lembut. Lemah lembut bukan bisa tidak disamakan dengan suara, tabiat, kebiasaan kita. Saya begini yang nggak bisa dikatakan lemah lembut. Kalau lihat kata-kata saya, Bapak Ibu Saudara, ya orang dari Sumatera, saya baru ngerti kenapa suara saya besar begini. Yang pertama, ternyata semenjak dari dulu Tuhan sudah persiapkan saya jadi pengkhotbah. Jadi kalau di kampung itu kan rumah jauh-jauh, nggak dekat-dekat. Jadi kita harus teriakin, oi, oi. Nah itu harus sampai suaranya kemana-mana. Gitu loh Bapak Ibu. Wah ternyata saya sadar bahwa justru gara-gara itu saya berkhotbah dimanapun tidak ada mic, nggak ada masalah. Jadi Ibu Jelly nanti di Manado, kalau nggak ada mic nggak usah pusingin mic Bu. Jadi nggak apa-apa, kalau nggak ada mic nggak apa-apa, suara saya masih bisa nyampe kemana-mana. Ya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada kaitannya dengan suara. Tapi lemah lembut, artinya kita bisa mudah dibentuk. Kita memiliki bumi. Nah, jadi Bapak Ibu sudah mengerti sekarang bahwa Allah turut bekerja itu kepada siapa? Kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi hari ini pastikan kalau kau mengasihi Tuhan, nggak usah lihat kiri kanan depan belakangmu. Yakin bahwa Tuhan pasti turut bekerja dalam segala perkara dan mendatangkan kebaikan. Pasti. Jaminan itu dari Tuhan. Kalau kau betul mengasihi Tuhan. Yuk kita lihat. Paling tidak 3 hal yang saya sampaikan. Siapa yang mengasihi Tuhan itu? Yang pertama Alkitab bilang begini, jikalau engkau mengasihi aku, tentulah kau menuruti segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Ingat ya, ini saya harus ngomong tegas hari ini. Minta maaf, ini tegas-tegasnya nih, ini firman Tuhan. Apa sih dosa? Dosa ketika kita melakukan kejahatan, berzina, memfitnah orang, buruk-burukin orang, itu dosa. Saudara, seringkali menghindar dari situ. Tapi setan pandai. Saudara dijebak dalam satu hal yang memang sesungguhnya ini membuat orang berubah. Ingat,
Orang yang orang yang mendengarkan firman tapi tidak melakukan, itu pun dosa. Ini yang kita tidak pernah sadari loh saudara. Orang dengar firman tapi nggak lakukan, itu dosa. Coba baca dulu. Yakobus pasal 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. 22, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Menurut Bapak Ibu, penipu itu dosa atau tidak? Nah ini yang kita nggak pernah sadari, makanya kita nggak bertumbuh. Setan bilang lo dengar firman, setan bilang lo dengar firman, lo baca firman. Tapi sorry, jangan sampai kamu lakukan firman itu. Itu bahaya. Kita jaga-jaga diri nggak berzina, jaga-jaga diri nggak jahat, nggak lakukan itu. Pak, percuma. Saat kau melakukan firman, saya yakin kau bukan lagi perzina. Saat kau melakukan firman, saya yakin kau bukan lagi orang yang kasar. Saat kau pelaku firman, kau bukan lagi orang yang suka mengeluh, ngedumel. Enggak. Jangan jaga diri. Nggak bisa, ini nggak bisa mencuri, nggak bisa membunuh, nggak bisa ini segala macam. Saudara jaga-jaga untuk itu. Tapi saudara harus betul lakukan firman aja. Kalau Tuhan bilang, beribadahlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Hiduplah dalam kekudusan. Janganlah kau datang ke rumah Tuhan dengan tangan hampa. Ia bawalah korbanmu kepada Tuhan. Kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Tuhan nggak marah. Jadi jangan bilang, yang penting saya udah baik-baik. Tuhan nggak cukup baik. Bagi Tuhan nggak cukup baik. Tapi kita harus melakukan firman. Itu tanda bukti kita mengasihi Tuhan. Dan akibatnya apa, saudara? Tuhan turut bekerja. Yang kedua, siapakah yang mengasihi Tuhan itu? Yang mengasihi Tuhan adalah mereka yang bertanggung jawab atas setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Sudahkah saudara orang bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan Tuhan? Saudara mungkin dipercayakan jadi karyawan, dipercayakan sebagai istri, sebagai suami, dipercayakan sebagai mungkin kita dipercayakan sebagai pelayan, dipercayakan seperti mungkin kakak saya buka Zoom tiap pagi. Bertanggung jawab enggak? Jangan sampai orang udah mau masuk nggak bisa masuk karena Zoom pusatnya belum dibuka. Itu artinya nggak bertanggung jawab. Bertanggung jawab nggak kita atas apa yang dipercayakan Tuhan? Ingat loh saudara, kalau kau dipilih, khususnya dipanggil menjadi melayani, itu adalah merupakan kehormatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan sia-siakan. Itu bukan karena pendetamu yang pilih, bukan karena teman-teman organisasi Kristen yang pilih. Memang mereka yang dipakai Tuhan untuk memilih, tapi yang memilih kau adalah Tuhan. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ini loh Bapak Ibu Saudara. Bertanggung jawablah jadi suami, bertanggung jawablah jadi istri, bertanggung jawablah jadi anak, bertanggung jawablah jadi nenek dan kakek, bertanggung jawab. Nenek dan kakek apa tanggung jawabnya? Nggak ngapa-ngapain lagi. Tapi nenek dan kakek selalu memberikan teladan kepada anak, cucu, dan menantunya. Itu tanggung jawabnya. Dia nggak tanggung jawab lagi untuk memenuhi target-target kehidupan. Nenek dan kakek dia duduk berlutut membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Itu menjadi tanggung jawab
mic-nya. Orang percaya, saudara. Sorry, ada masuk telepon nih, susah. Ya, gitu. Jadi, jadilah kau menjadi orang yang bertanggung jawab. Jangan pernah mundur dari panggilan Tuhan. Mungkin kau disakiti, dilukai, jangan mundur. Harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang bisa menyakiti kita dua hal. Satu, dia mungkin iri lihat kemajuan kita. Yang kedua, Tuhan izinkan, Tuhan pakai dia supaya melihat apakah kau adalah pemimpin yang handal, pelayan yang handal, yang kuat, tetap bertanggung jawab dalam panggilan Tuhan dalam hidupmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ya, orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang memiliki kerja keras. Jadi jangan bilang Tuhan turut bekerja. Kau contoh, kita petani. Lalu kita bilang, ya Tuhan kau turut bekerja, kita doa di sawah. Tapi kita nggak kerja keras di sawah. Kita biarkan sepanjang tahun. Kau tidak akan panen apa-apa selain ilalang kau panen dari situ. Harus kerja keras. Rajin. Makanya Tuhan gak suka dengan orang pemalas. Jadi kita harus menjadi orang yang rajin, saudara. Kerja keras. Pengkhotbah bilang apa? Apa saja yang ditemukan oleh tanganmu, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Jadi kita mau bilang kita mau jadi hamba Tuhan yang besar, gereja besar, ini besar, semua besar. Tapi kita kerja kecil, nggak bisa. Wah, yang penting doa, kata siapa? Ayo tunjukkan kepada saya gereja-gereja yang masih kecil sampai hari ini. Apakah mereka kurang doa? Tidak. Tapi coba dicek, mungkin mereka kurang kerja keras. Coba cek, apakah engkau yang mungkin sampai hari ini susah, sulit, dan sulit. Apakah kau kurang doa? Mungkin doamu udah terus menerus. Doa puasa sudah, ini sudah, semua sudah. Tapi coba cek bagian yang harus kita lakukan. Sudahkah aku kerja keras? Oh, gimana lagi kerja keras? Bikin apa lagi? Coba bikin combro, Bu. Combro. Coba bikin goreng pisang, Bu. Jual keliling kampung. Kita bilang kita nggak makan. Kita pengen cuma bikin proposal saja kepada orang lain. Minta pertolongan. Tuhan kasih kita 2 kaki. Tuhan kita kasih tenaga. Pakai itu. Bergerak. Ya kecuali kalau udah oma yang sudah mapan anak-anaknya. Ini ya, ingat loh, kalau kita atur loh. Kalau ada oma yang sudah anak-anaknya mapan hidupnya, tidak diperhatikan oleh anaknya, kalau kita atur, gereja pun harusnya nggak memperhatikan dia. Ini salah semua nih gereja nih. Gereja pun harusnya jangan diperhatikan orang seperti itu. Kenapa? Dia kasihan. Dia punya anak yang mapan, mampu menolong, tapi anak-anaknya yang durhaka. Ini kan nggak boleh. Tapi janda miskin, nggak bisa buat apa-apa lagi. Anak-anaknya nggak ada yang mapan.
Wah, ini harus diperhatikan oleh orang-orang yang bisa memperhatikan. Jadi Bapak Ibu, ini firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Jadi bagaimana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Saya sudah sampaikan tadi, itu hanya berlaku kepada orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin Tuhan akan kasih apa-apa. Lalu siapakah yang mengasihi Tuhan itu? Mereka yang menuruti firman Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan itu? Mereka yang bertanggung jawab dalam hidupnya. Yang ketiga, mereka yang bekerja keras. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Silakan kalau mungkin ada yang mau bertanya, tapi saya berdoa dulu buat firman Tuhan ini. Bapa di sorga, firman sudah diberitakan, hamba-Mu berdoa biar kiranya kami bukan pendengar saja, tapi biarlah kami menjadi pelaku firman, sehingga kami boleh menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Olehnya kami akan mendapat berkat. Tuhan tolonglah kami, Roh Kudus bekerja atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, tapi kalau tidak ada nggak apa-apa, kita langsung lanjut kepada doa syafaat atau apakah. Silakan Bapak Ibu sudah. Ya. Ada Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau yang mau menambahkan? Oh, Pak Pendeta Yohanes, silakan Pak Yohanes. Ya, terima kasih Pak, firman-Nya sangat menguatkan kita. Yang saya tanyakan adalah tentang mengasihi atau membantu orang, atau janda atau apa. Bagaimana kalau anak itu kaya raya, tapi menelantarkan orang tuanya, bahkan sebagai pemberontak. Nah, apakah kita bisa membantu atau enggak? Terima kasih. Jadi gini, jadi dengar khotbah dan penjelasan beda ya. Khotbah seolah-olah kalau ada yang begitu mapan kok anaknya, tapi nggak mau perhatikan sama orang tuanya. Udah gereja juga jangan lakukan kepada orang tua itu. Artinya jangan buru-buru memberkati orang itu dengan berkat. Tapi coba dulu datangin, coba dulu tanyakan anaknya dari mana Pak. Anaknya dari mana. Lalu kalau tahu anaknya di mana, kita sebagai hamba Tuhan coba kontak dia, kasih tahu. Nah, kamu punya orang tua, ini keadaannya, butuh pertolongan. Bagaimana kira-kira? Ini susah sekali kamu punya mama atau punya papa. Tapi kalau dia bilang, udah Pak, saya nggak peduli, saya nggak pernah punya orang tua. Ya sudah, Bapak harus tolong orang tua itu. Kau jadi anaknya. Artinya apa? Kenapa saya bilang tadi begitu? Supaya kita bisa menyadarkan orang-orang itu. Supaya sadar. Takutnya dia nggak sadar. Jadi kalau kita udah sampaikan begitu, kita nggak perlu rajam batu itu anak orang. Percayalah, Tuhan yang akan merajam nantinya kalau dia durhaka sama orang tua. Tapi jangan ambil yang bukan perananmu, langsung kau ambil. Mengurus orang tua bukan peranan gereja, itu peranan anak-anaknya. Tapi kalau anak-anaknya sudah lepas tangan, gereja harus berfungsi untuk menolong orang itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan salah ya. Jangan dengar khotbah saya, tiba-tiba, oh kata Pak Yohanes nggak boleh tolong orang tua yang susah, anak-anaknya mapan. Katanya nggak boleh, dosa. Bukan begitu. Jadi mendengar khotbah itu hati-hati. Makanya nih kalau ada sharing begini enak kan. Tapi kalau nggak ada sharing begini, saudara kan bawa pulang, mentah-mentah ditelan dan berkata, ada tetangga nih orang tua susah, makan nggak bisa, apa nggak bisa. Tahu kau anaknya bupati di Manado, tapi nggak mau nolongin orang tuanya. Lalu kau bilang, kata Pak Yohanes nggak boleh tolong. Salah. Ya, gitu loh ya Bapak ya. Jadi ngerti ya. Jadi khotbah saya jangan dipelintir ya. Ya, ini Pak. Masalah gini, orang tua waktu itu kan agamanya lain Pak. Ya. Orang tua agama kita, dia langsung disingkirkan, tidak diperhatikan sama sekali. Oh itu makanya kalau yang sudah begitu dia disingkirkan karena kebenaran, percayalah kebenaran itu akan menghidupi dia. Siapa kebenaran itu? Yesus. Yesus yang adalah kebenaran. Hati-hati ya, ini perlu nih pengertian nih. Kebenaran itu Yesus. Kebenaran itu adalah Yesus
itu sudah ada dalam hidupnya Pak Yohanes. Jadi Yesus yang ada dalam hidupnya Pak Yohanes itu menggerakkan Pak Yohanes untuk tolong itu ibu. Jadi jangan salah pikir. Yesus, kapan Yesus turun dari surga tiba-tiba dia antar makanan ke rumah Ibu Ribka? Nggak ada itu. Tapi Yesus yang menjadi kebenaran ada dalam diri Pak Yohanes. Lalu tiba-tiba Pak Yohanes adalah dekat dengan Ibu Ribka umpamanya. Ibu Ribka itu disingkirkan karena kebenaran. Kebenaran yang ada dalam Pak Yohanes itu bergerak. Menyuruh Pak Yohanes untuk peka melihat kebutuhan daripada Ibu Ribka. Bisa mengerti ya? Ya. Gitu. Haleluya, luar biasa. Ya. Ada lagi? Salam Pak. Ya. Pak Pendeta. Ya. Ini mau tanya pasal itu tadi. Kan hamba Tuhan yang Tuhan mengasihi adalah mereka yang bekerja keras. Jadi ada hamba Tuhan yang sangat rajin bekerja keras siang malam mencari nafkah hidup sehingga menyediakan khotbahnya nggak ada masa. Lalu waktu adanya ibadah Pak Gembalanya mengantuk di dalam gereja sebab mengharapkan kumpulan pendoa syafaat saja mendoakan dia, dan dia sendiri tak ada masa untuk firman Tuhan, lalu mengantuk di dalam gereja. Macam mana itu Pak? Saya bilang ada dua. Bisa juga pendetanya serakah, bisa juga jemaatnya salah. Gak memperhatikan kehidupan hamba Tuhan. Akhirnya dia harus kerja keras berjuang untuk menghidupi hidupnya. Padahal jemaat mampu untuk menghidupi pendetanya. Jadi siapa yang salah? Jemaatnya. Baru yang kedua, mungkin pendetanya serakah. Orang dia udah hidup dari pelayanan kok. Dia mau serakah. Nah ini loh Bapak Ibu. Jadi dicek aja. Kalau memang kalau itu adalah saya jadi jemaatnya, saya cek diri saya. Kenapa pendeta saya harus pontang-panting ke sana kemari? Padahal firman Tuhan berkata kita harus menghormati pendeta itu, hamba Tuhan itu 2 kali lipat. Karena mereka berjaga-jaga atas nyawa kita. Kapan dia berjaga-jaga kalau dia nggak pernah kita berikan kehidupannya? Pendeta juga kan masih manusia yang butuh makan. Lo ingat lo kan doa aja. Iya doa, udah doa. Tadi kan sudah bilang Pak Yohanes, kalau ada kebenaran dalam diri Pak Yohanes, kebenaran yang ada itu akan menggerakkanmu untuk memperhatikan pendetamu. Cuman kau seringkali tutup telinga, tutup hati, nggak peduli dengan hal itu. Kau pikir pendetamu hanya sekedar bikin-bikin apa, udah kenyang, udah selesai. Nggak bisa Bapak Ibu. Kita harus ngerti. Tapi kalau kita udah cukup berikan dia kebutuhan, makan minumnya, udah lebih malah. Dia masih begitu, kita bisa tegur, bisa bilang, Pak, ngapain lagi sih cari duit, Pak? Ini udah, kami anak-anakmu, jemaatmu udah mencukupi hidupmu. Udah, Bapak fokus melayani aja. Begitu Bapak Ibu. Ya. Begitu kira-kira Pak. Terima kasih Pak atas penjelasan. Saya selalu mendengar komentar seperti itu Pak. Tengoklah Pak Gembala itu ke hulu ke hilir mencari duit sehingga jemaahnya ditinggalkan. Saya selalu dengar komentar seperti ini. Ya. Jadi saya bilang dengan keluarga saya, jahat manapun hamba Tuhan itu jangan sekali-kali memburukkan dia. Dia sudah adalah hamba Tuhan yang sudah diurapi. Itu peringatan saya beri kepada keluarga saya. Ya. Begitu Pak, begitu aja. Udah benar itu. Dan juga mari kita coba melihat kebutuhan hamba Tuhan itu. Kalau masih bisa Tuhan izinkan kita untuk menjadi berkat bagi dia. Ingat loh Bapak Ibu, tidak ada saya temukan manusia yang memperhatikan hamba Tuhan. Akhirnya dia jatuh miskin, bangkrut, nggak ada. Yang saya lihat adalah dia semakin hidup diberkati oleh Tuhan.
Jadi nggak usah pelit sama hamba Tuhan. Kasih aja apa yang kita bisa kasih. Saya dulu, pendeta saya kaya raya. Kaya raya. Tapi saya, apa yang saya bisa lakukan, saya pikir saya waktu itu kerja di konveksi, saya bawa baju dari sana, saya kasih ke pendeta saya. Saya yakin itu nggak dipakai sama dia. Tapi bagi saya begini, nggak apa-apa mau dipakai atau tidak dipakai, tapi saya punya niat yang baik. Saya mau senang hati memberkati pendeta saya dengan apa hasil kerja saya. Gitu loh Pak. Ada orang, udah kayanya itu, mana dipakai itu. Nggak soal dipakai atau tidak dipakai. Jadi memberkati pendeta itu, hamba Tuhan itu adalah peluang berkat yang luar biasa. Jikalau ada hambaku datang ke rumah, kau kasih segelas air putih, upahmu sama dengan hamba Tuhan yang datang itu. Itu loh Bapak Ibu. Sekarang ini kan udah beda. Kalau pendeta datang kunjungan ke rumah, udah pikirannya aneh. Ini mau minta-minta nih. Mau kasih minta makan nih. Mau apa nih. Aduh, kasihan. Nggak boleh begitu. Ya. Oke, begitu Pak. Silakan. Masih ada kan? Ya. Bu Jeli, gimana Bu Jeli? Harus dengar suara Ibu Jeli dulu nih. Puji Tuhan, luar biasa bahwa memang dalam pembahasan firman Tuhan mengingatkan, menguatkan kehidupan kita. Firman Tuhan ini memang sudah terjadi dalam hidup kita, tapi cuma karena Yesus ya ada dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya Yesus, berarti kita tidak bisa bertahan. Kita bisa bertahan karena Yesus. Menghadapi situasi goncangan. Tapi saya selalu percaya bahwa ada goncangan, ada mujizat. Ya. Sepertinya kelam, tapi anak-anak Tuhan punya pengharapan kepada Yesus. Untuk naik kelas, dapat ujian. Jadi ujian itu ada tingkat TK, SD, SMP, SMA, university. Tapi kita belajar terus setiap hari ya, keluarga GPM belajar dengan Tuhan. Sehingga memiliki pengetahuan yang ilahi dan kita tidak bisa ditipu oleh apapun. Karena kita telah dibekali, diberikan pengetahuan oleh Tuhan. Luar biasa ya Bapak Pendeta. Firman Tuhan ini memang di dalam Yakobus 1 ayat 22 tadi, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saya percaya juga kalau kita boleh dipercayakan oleh Tuhan di keluarga besar GPM ini benar Bapak Pendeta katakan. Saya juga kalau dipilih di mana-mana itu pilihan Tuhan. Ya, dipilih oleh Tuhan. Dan pada saat kehidupan kita melaksanakan tugas keterpanggilan Tuhan, bukan sedikit tantangan yang dihadapi. Nah, iblislah yang menuduh kita dan saya menganggap itu iblis. Jadi kalau kita menaruh dalam hati kita itu seperti kata tadi Pak Pendeta ya kita kalah berarti kan. Tapi kalau kita percaya bahwa Yesuslah segala-galanya dalam hidup kita, Yesus lebih besar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan dimanapun kita berada, kita tetap menjadi cahaya, jadi berkat. Kita terus didewasakan oleh Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan setiap saat yang kita baca, kita dengar, itu selalu meneguhkan kita seperti Yesus yang memiliki keteguhan gunung batu, batu karang yang teguh. Jadi terima kasih ya Bapak Pendeta, firman-firman Tuhan yang boleh disampaikan. Nah ini Pak, saya mau nanya ini tentang rubah-rubah itu. Ya. Maksudnya apa? Rubah-rubah itu ada di dalam Kidung Agung 2 ayat 15. Ya. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kira-kira itu boleh mungkin Pak Pendeta menjelaskan kepada kita semua. Ya. Itu Ibu coba
cek dalam setiap persoalan, pergumulan dalam kehidupan, katakanlah pohon yang ada di hutan, pohon itu tidak akan pernah mati karena ada babi hutan datang di situ, tidak pernah mati dia. Tapi kalau kita lihat ada banyak pohon yang mati, kenapa? Ternyata ada rubah-rubah kecil yang menggerogoti dari dalam. Ingat, singa yang menghancurkan hidup kita itu bukan, dia nggak bisa menghancurkan hidup kita. Ada orang singa menginjak kita, menyepelekan kita, itu kan dari luar. Menyakitimu, menginjakmu, mau menghancurkan hidupmu, itu dari luar. Sebesar apapun raksasa dari luar, itu tidak akan pernah hidupmu jadi rusak. Yang seringkali merusak hidup kita, rubah-rubah kecil di dalam. Apa rubah kecil di dalam itu? Tidak mau bersyukur, tidak mau mengampuni, itu rubah-rubah kecil. Ya, itu yang bisa menghancurkan hidupmu. Tadi kan sudah bilang, kalau Pak Yohanes dibilang anjing, wah ini kasar loh ini Pak. Pak Yohanes, Edi bilang, Pak Pendeta Yohanes anjing. Coba, kasar nggak nih? Kasar. Kenapa kasar? Karena rubah kecil di dalam saya nggak matikan. Membuat saya tersinggung. Itu yang mematikan. Rubah-rubah kecil itu yang tidak perlu harus diurusi, itu dari dalam tuh. Dari luar, raksasa apapun ada, itu nggak masalah. Makanya kalau kita umpamanya menghadapi begitu, masalah segala macam, ini bersyukur itu mengubah sesuatu yang negatif menjadi positif. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita kan kurang bersyukur. Sehingga rubah-rubah kecil dalam diri kita, sakit hati lah, tersinggung lah, marah lah, apalah. Marahmu tidak bisa menghancurkan raksasa yang datang dari luar. Nggak bisa. Tapi saat kau bilang, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Hanya orang yang bersyukur mampu menghadapi tantangan besar sekalipun. Dia mampu akan berdiri tegak. Oleh karenanya firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan tidak kehendaki kau bersungut, Tuhan tidak kehendaki kau mengeluh, Tuhan tidak kehendaki kau kesal, Tuhan tidak kehendaki kau marah, Tuhan tidak kehendaki kau bikin macam-macam. Tapi dalam perkara apapun yang sedang kau alami dan hadapi, Tuhan bilang mengucap syukur nah. Pernahkah kau lihat bagaimana makan 5.000 orang belum termasuk anak-anak dan juga ibu-ibu? Kenapa itu bisa terjadi? Hanya karena Yesus mengucap syukur kepada Bapaknya. Terjadi mujizat. Begitu Bu Jeli. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, terima kasih Bu Jeli, terima kasih Pak Yohanes. Ya, karena waktu juga harus memisahkan kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu kita tutup diskusi kita. Kita masuk dalam doa penutup. Silakan hambanya untuk berdoa penutup dan doa syafaat kita dan juga untuk doa penutup kita. Yuk kita nyanyi dulu pujian tadi. Kita ulang-ulang rapnya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari angkat dua tanganmu, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari katakan lagi lagu ini. Apapun masalah persoalan yang sedang kau hadapi, mari bilang, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia, semua kita menyembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami rindu Tuhan yang besar masuk dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Tuhan tolong kami dalam segala sesuatu yang kami sedang hadapi. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bapak, kalau pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman, kami sudah dididik, diarahkan, dinasehati oleh firman. Tuhan, telinga yang kami butuh adalah telinga tajam. Hati yang kami butuh, hati yang mau merespon firman. Supaya kami boleh melihat Tuhan yang besar dalam hidup kami. Supaya kami boleh Tuhan bergerak dan melakukan sesuatu untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam situasi apapun, kondisi apapun, kondisi kami tidak dihargai, kondisi kami terinjak, kondisi kami Tuhan mungkin dihina, difitnah. Ajar kami terus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Ini yang kami butuh. Kami mau tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Dalam kondisi apapun kami mau tetap bersyukur Tuhan. Jangan tinggalkan hati kami sedetik pun Tuhan. Saat kau tinggalkan hati kami sedetik pun, kami berdosa karena kami akan bersungut. Kami akan mengeluh, kami akan mengedumel. Kami butuh Tuhan selalu ada di hati kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami. Hamba tidak minta berkat lain buat anggota-anggota JPM ini.
Hamba minta hatinya hati yang penuh bersyukur. Hatinya hati yang diisi dengan Tuhan, kebenaran. Sehingga lewat apa yang menjadi kebenaran itu akan menggerakkan hidup mereka menjadi berkat dimanapun berada. Tuhan, tolong semua para JPM yang ada. Semua JPM tangguh kuat karena Roh Kudus. Karena kebenaran ilahi ada atas mereka ya Tuhan. Jamah mereka. Jamah satu persatu. Taruh dua tanganmu di dada. Sentuh setiap tangan yang ada di dada. Sentuh Tuhan. Sentuh Tuhan setiap tangan yang ada di dada. Sentuh. Sentuh Tuhan. Kami menjadi anggota JPM yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami anggota JPM yang saling tolong-menolong, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ampuni kami Tuhan. Karena kami tahu kalau kami saling melukai satu dengan yang lain. Kami bohong dengan firman-Mu yang berkata bahwa kami satu tubuh. Itu jadi bohong. Kalau kami saling melukai satu dengan yang lain. Adakah mungkin tangan melukai kaki, kaki melukai kepala, atau mungkin mata melukai telinga? Gak mungkin. Kami satu tubuh Tuhan. Biar kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Roh Kudus-Mu bekerja buat JPM. Ini sudah dibangun Tuhan mungkin dengan air mata. Biar Roh Kudus bekerja ya Tuhan. Sehingga JPM bukan hanya ada dalam dunia maya. Tapi JPM di kemudian hari ada di setiap provinsi di negeri ini. Hari ini kami boleh kecil. Tapi di kemudian hari JPM ini menjadi besar. Tuhan tolong kami semua. Roh Kudus bekerja. Berkati para pengurus, sehati, sepikir. Berkati ketua umum menjadi dewasa, lebih dewasa lagi. Lebih kuat. Urapi dia dengan Roh-Mu yang kudus. Pakai dia ya Tuhan. Kami serahkan semua pendukung-pendukung Ibu Ketua supaya sehati sepikir, sepenanggungan karena kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kemanapun kami pergi berada sepanjang hari ini, sertai kami, jaga kami. Pelihara kami, lindungi dengan rahmat, dengan anugerah kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah di atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau bilang, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih